Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir pada siang hari ini ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, mungkin kita pada hari ini ada pertemuan 2 jam pelajaran ya tentang materi di modul 1.5 ya. Mudah-mudahan kakak-kakak semua sudah mempelajarinya di LMS kakak masing-masing. Izinkan saya untuk men-share screen untuk materi kita pada hari ini. Baik, kelihatan kakak-kakak ya? Baik, terima kasih. Kelihatan Kak, kelihatan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya. Ini mengulang kembali kesepakatan bersama ya. Setiap pertemuan kita pasti diarahkan untuk mengulang kembali terus menerus untuk kesepakatan kita bersama di tatap maya pada hari ini, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Pertemuan kita pada hari ini banyak nanti diskusi ya kakak-kakak. Mungkin ada juga kita gunakan fitur chat di dalamnya. Silakan kakak-kakak beraktivitas sesuai dengan arahan di remote kita pada siang hari ini ya. Jadi boleh resen dulu menggunakan mikrofon ya, sambil berbicara. Itu kakak-kakak nanti terdeteksi bahwasanya aktivitas pembelajaran kakak aktif. Boleh juga melalui fitur chat. Nah, halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Mudah-mudahan kakak-kakak sudah mempelajarinya dan memahami apa itu backward design ya. Agenda kita sesi ini, 1 backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, menurut Bapak Ibu ya, ini kita ditanya kembali ya. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu, kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, mungkin boleh diketik di kolom chat atau fitur chat. Silakan menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak gunakan fitur chat. Dari skala 1 sampai 10 ya. Doa dulu itu Kak, doa adalah pemahaman pelajaran. Nah, ini pertanyaannya kakak-kakak. Sudah?
Silakan gunakan fitur chat kakak-kakak dari skala 1 sampai 10. Kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan tinggal ketikkan saja 1, 2, atau sampai 10 di kolom chat. Oh ya, mohon maaf ya Kak Kairan. Oke. Lupa saya ya untuk doa. Nah, mudah-mudahan bisa doa sendiri-sendiri terwakilkan ya. Nanti kita penutupan diingatkan kembali Kak Kairan. Terima kasih banyak Kak Kairan atas apanya untuk mengingatkan kita bersama-sama. Terima kasih. Baik, silakan Kak-kakak. Dari skala 1 sampai 10, berapa penilaian Kak-kakak dalam pemahaman Kak-kakak tentang kurikulum PJOK? Ya, Kak Nanang 6. Silakan yang lainnya. Ya, Kak Gita sama. Ini mencontek Kak Nanang apa gimana nih Kak Gita? Ya, ini Kak Kairan 6. Bersama 7 Kak Dedi. Kak Elisa 7. Silakan yang lainnya. Ini mungkin pertanyaannya simpel ya, tinggal kita pilih aja. Menurut kita sudah sampai sejauh mana? Kalau kita nilai diri kita sendiri, kita berada di nilai berapa untuk pemahaman tentang kurikulum PJOK? Nah, ini yang lain, Kak Romi, Kak Indah, ya Kak Indah 7 ya, Kak Romi, Kak Mustika, Kak Dinda, sudah apa jaringan mungkin mengetiknya belum masuk nih ya? Kak Jarlinson, silakan tinggal ditulis saja skala 1 sampai 10. Enggak, kalau 10, 10, 7, 7, 8, 8, seperti itu. Kak Romi, silakan. Kameranya diaktifkan Kak Romi, ya. Silakan yang lain mungkin menyesuaikan ya, jaringan mungkin ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ya. Ini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan menjawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, kemarin kakak-kakak mungkin ini di awal pertemuan pun sudah ada pertanyaan ini ya. Menurut kakak-kakak, PJOK itu
termasuk apa, kan itu menurut fungsi dan tujuannya ya. Jangan kakak gunakan kolom chat, tuliskan di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut pemahaman kakak semuanya. Silakan. Kak Dinda sama Kak Romi, kameranya diaktifkan ya kakak. Kak Dinda, Kak Romi. Nah, mungkin kita pertemuan hari ini banyak diskusi nih, banyak merangkum ya, menggunakan fitur chat dan mikrofon ini. Silakan kakak tulis di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan menjawab di kolom chat. Boleh resen langsung memberikan pernyataannya, jadi nggak perlu diketikkan di kolom chat, nggak apa-apa. Siapa kira-kira kakak yang mau memberikan apanya, pemahamannya tentang apa tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak. Nah, ini ada Kak Mustika yang bertujuan meningkatkan kemampuan fisik siswa, tapi juga untuk membentuk karakter, ya, meningkatkan kesehatan, mempersiapkan mereka untuk kehidupan sehat dan aktif selalu menyesuaikan. Oleh Kak Mustika. Yang lainnya kakak, silakan. Siapa tahu ada kakak yang lebih enak menyampaikan langsung dengan suara daripada mengetik. Silakan resen kak. Aktifkan mic-nya. Cek. Izin kak, untuk menjawabnya itu kak, mungkin kak, ini pemahaman saya kak ya, untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang sehat, kuat, dan berkarakter baik kak. Boleh. Luar biasa Kak Kairan, terima kasih. Lebih kuat dan berkarakter ya Kak Kairan, menurut pemahaman Kak Kairan. Siap. Kak Kairan 2 ini ya. Melalui lisan dan tulisan lengkap nih Kak Kairan ini. Yang lainnya mungkin, ini Kak Elisa sudah muncul ya. Tujuan pelajaran PJOK sekolah mengembangkan potensi secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, emosional, serta membentuk karakter ya. Boleh. Kak Indah, tujuan sekolah dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Ya, luar biasa. Maman Kak Nanang, niatkan peserta didik yang beri pengetahuan tentang berbagai macam olahraga yang membentuk karakter yang jujur. Boleh. Nah, ya, siap. Silakan yang lainnya. Mungkin ada lagi satu orang lagi yang mungkin memberikan pemahamannya langsung. Silakan resen kakak. Ya, Kak Jarlison tujuan adalah meningkatkan kemampuan dalam pelajaran olahraga yang membina disiplin. Luar biasa. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Mungkin langsung Kak Gita kira-kira. Silakan Kak Gita. Oh, barusan masuk nih Kak Gita. Tujuannya salah satunya menjaga kesehatan dan membuat aktif siswa dan menambah motorik anak siswa ya. Oke, makasih Kak buat kesempatannya. Tujuannya kalau menurut saya memang mengembangkan kemampuan fisik atau untuk membangun kesehatan jasmani anak gitu loh Kak. Siap, itu pemahaman Kak itu ya, Kak Gita ya. Iya, iya Kak. Terima kasih atas tanggapannya Kakak ya. Tujuannya kita diskusi ya Kakak.
Jadi bukan mencari yang benar siapa, yang salah siapa ya. Dan nanti pemahamannya mungkin bisa dijabarkan dari materi-materi yang kita dapatkan di LMS. Kembali lagi kita ke remote-nya kakak-kakak. Kita buka kembali materinya. Kali ini banyakkan kita, ini dia ya, berdiskusi ya. Jadi siap-siap kakak-kakak nanti gantian kita mungkin berbicara ini. Memang harus diarahkan pertemuan hari ini kita aktif berbicara dan aktif mengetik di kolom chat. Ya, menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum mereka ini di tahun 2024 ya. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat. Tadi ada juga beberapa yang menulis tentang gaya hidup sehat ya, dan aktif secara jasmani ada juga masuk ya. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Ini fokus di PKG itu ya. Lebih difokuskan agar aktif, siswa tersebut aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi bukan cuman pada saat mengikuti pembelajaran PJOK di sekolah. Ya, sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ini menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum mereka. Ini CP yang terbaru. Kakak-kakak mungkin sudah dapat CP yang terbaru, capaian pembelajaran yang terbaru. Apa masih pakai CP yang lama yang 2022? Ya. Jadi kementerian sudah mengeluarkan capaian pembelajaran yang terbaru di tahun 2024 ya. Nanti mungkin saya bisa share nanti bisa share filenya nanti ke grup. Itulah acuan kita membuat modul ajar ya. Membuat modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran yang terbaru. Jadi kalau kakak sudah membuat modul ajar terdahulu berdasarkan capaian pembelajaran tahun 2022, mungkin ada beberapa yang kita harus rubah. Jadi itu dasarnya nanti kita membuat modul ajar dan dasar juga membuat video pembelajaran. Ya, saya ingatkan kembali tentang tugas kita nanti di modul 1.6 ya, tentang modul ajar. Modul ajar 30 menit. Ya, modul ajar 30 menit. Jadi kalau ada kakak-kakak sudah ada modul ajar 2 JP, 2 pertemuan, rubahlah ke modul ajar 30 menit. Tinggal kakak rubah waktunya, pendahuluannya biasanya 15 menit dan penutupannya mungkin bisa kakak rubah 55 menit. Dan intinya biasanya 40 atau 50 bisa kakak rubah ke jadi 20. Jadi kalau di total 30 menit. Ya, itu modul ajar dasar kita membuat video pembelajaran. Mudah-mudahan kakak sudah membuat modul ajarnya dan sudah membuat video pembelajarannya. Karena itu diminta. Di modul 1.6 nanti sudah harus bisa kakak upload tugas kakak itu. Karena itu modul 1 terakhir. Nanti modul 2 kita pertemuan tatap muka. Kalau tidak salah di Oktober. Ya, pertengahan. Kalau enggak 13, 12 ya, 13. Sekitar tanggal 13. Kita persiapan tatap muka mungkin. Cuma tempatnya belum tahu di mana. Itu persiapan diri kakak-kakak. Dan sudah ada tugasnya itu, video pembelajaran dan modul ajar. Karena apa?
dasar nanti kita di modul 2.1 adalah mengupas tuntas video pembelajaran kakak-kakak. Jadi kalau tidak ada video pembelajaran kakak-kakak nanti, ya kita tatap muka itu nanti apa yang mau kita diskusikan, apa yang mau kita kembangkan, karena bahan kita tidak ada. Ya, jadi saya mengulang kembali, silakan kakak-kakak mempersiapkan, mumpung waktu masih panjang, ya, jangan nanti pas besoknya terakhir ngumpulnya baru kakak buat hari ini. Ya, saya sudah kemarin jadi pembelajaran juga bagi saya karena kemarin pas libur-libur semester itu agak susah mencari siswa. Nah, itu juga. Dan mengulang-mengulang itu payah. Mengingat kembali satu, kamera kita, kamera saya mungkin kamera yang tidak begitu mahal. Jadi merekam itu 15 menit atau 10 menit mati dia. Nah, jadi kalau ada kakak-kakak punya kawan yang punya handphone agak mahal sedikit, pinjam lalu sebentar, 30 menit saja. Ya. Buatlah video pembelajaran 30 menit tanpa diedit, jadi utuh. Dari awal pendahuluan, ya, inti penutupan, jadi tanpa editan. Tidak boleh diedit, jadi penuh dia. 30 menit itu penuh sesuai dengan modul ajar. Jadi apapun hasilnya, itulah video pembelajaran kita. Jadi nggak perlu dimodif-modif, di apa supaya bagus, tidak. Kita memang yang real yang mau kita untuk ditugas nanti di modul 1.6 ya. Dan untuk nanti kita sebagai bahan awal kita untuk masuk ke modul 2.1 ya. Baik, kembali ke materi selanjutnya. Nah, ini mari berdiskusi. Kembali kita diarahkan berdiskusi ya kakak-kakak sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan kakak, ya siap Kak Gita, silakan Kak Gita. Open mic Kak Gita. Sedikit Kak, mau tanya tentang video pembelajaran tadi. Itu yang 30 menit itu dari di luar di lapangan aja atau dari dalam ruangan langsung ke lapangan Kak? Jadi biasanya kakak-kakak buat gimana? Seperti itu kan? Jadi ada yang buat langsung pendahuluannya di lapangan, ya. Ada yang buatnya biasa kita di dalam kelas dulu ya, termasuk di situ nanti persepsi pendahuluannya, ada penayangan slideshow atau video pembelajaran. Silakan. Biasanya kakak buat bagaimana? Buat sendiri, buat itu. Itu dia. Jadi nggak harus baku. Tapi kita usahakan kita pembelajarannya praktik. Jadi tahu kita nanti di mana kita kurangnya dalam menggunakan waktu yang 30 menit. Efisiensi pembelajaran itu. Karena itu yang jarang kita ukur. Biasanya kita dapat belajar, udah dapat dua les. Udah bagus lah itu. Tanpa kita ukur kualitas pembelajarannya itu. Efisiensi pembelajarannya itu. Sesuai enggak dengan perangkat ajar kita, dengan modul ajar kita. Karena udah kita susun kan. Kebanyakan memang walaupun kita susun tebal-tebal jarang yang kita buka ya kan. Karena ya, guru PJOK itu kan katanya sudah hafal mati semua materinya. Kan kalau kita berbalik ke kurikulum yang sekarang, kita sebenarnya dipermudah. Karena sudah ada runtutan yang bakunya. Ya. Jadi bagaimana pola kakak biasa mengajar itu yang kakak buat. Jadi ya kalau ada langsung di dalam lapangan, silakan dalam lapangan. Kalau ada yang dari kelas dulu untuk kalau diibaratkan masuk pembelajaran diferensiasi, dia masuk ke konten dulu, ya, diferensiasi konten baru ke diferensiasi proses, itu prosesnya terjadi di lapangan. Silakan, nggak apa-apa. Atau mau langsung proses tanpa konten, silakan. Karena tidak harus diferensiasi itu, kalau kakak masuk pembelajaran diferensiasi, tidak harus tiga-tiganya itu ada di dalam satu tatap muka itu, satu pertemuan. Tapi ada juga momennya, waktunya yang ketiga itu ada diferensiasi kontennya di situ, ada juga prosesnya di situ, ada juga produk yang dihasilkan di situ, ada pertemuannya.
Tapi ada cuma salah satu yang ada. Jadi jangan kita paksakan terus membuat modul ajar atau membuat video pembelajaran atau mengajar kita harus tiga-tiganya semua di situ. Itu yang membuat kita keteter kadang. Itu memaksakan pembelajaran itu supaya memang betul-betul sempurna, tidak ya. Oke Kak Gita, kira-kira. Oke Kak, makasih Kak. Siap. Silakan, ada lagi yang lain? Tidak ada? Sebelum kita lanjut, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Kak, Tidak. saya, Kak. Silakan Kak Nanang. Ya. Tunggu Kak Indah ya. Bentar ya. Iya. Ini kan kebetulan saya kelas 9 ngajar. Itu belum kurikulum merdeka, masih K13. Itu gimana tuh Kak? Apakah disesuaikan? Kurang kuat suaranya Kak Nanang. Kebetulan kami kan sekolah kami itu kelas 78 udah kurikulum merdeka. Untuk saya ngajar pas kelas 9 itu belum. Jadi apakah saya ngambil kelas 78 dengan modul kurikulum merdeka atau bagaimana Kak? Kira-kira. Baik, terima kasih Kak Nanang. Ya, kebetulan kalau di SD lah mungkin ya. Kalau untuk Deli Serdang, inilah tahun terakhir untuk kelengkapan kelas ya. Sudah kelas 1 sampai kelas 6 udah wajib kurikulum merdeka. Tapi kalau di SMP mungkin saya belum tahu mekanismenya ya. Cuman karena kita memang sudah berfokus ke kurikulum merdeka, ya ada baiknya kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti instruksi atau mengikuti model sekarang. Jadi maunya modul ajar itu sudah memang harus kurikulum merdeka. Jadi Kak Nanang mungkin boleh ke kelas 7 atau ke kelas 8. Seperti itu Kak Nanang. Atau di kelas 9 tapi gunakan dia kelas 7 atau kelas 8 boleh. Jadi sampelnya itu kan tergantung bagaimana menyesuaikan kakak-kakak. Jadi kita fokusnya di modul ajar kurikulum merdeka lah dulu untuk sekarang. Jadi biar sinkron semua. Karena kalau kita kembali lagi ke kurikulum terdahulu kan berarti kita balik ke masa lalu, ya kan? Padahal kita mau beranjak ke masa depan. Seperti itu, Kak Nanang mungkin? Ya, oke Kak, makasih Kak. Kak Indah, kita kurikulumnya pakai kurikulum merdeka ya. Baru tapi kelasnya kelas 9 nggak apa-apa gitu Kak ya? Boleh, cuma lebih efisien memang disesuaikan dengan fasenya. Samanya fasenya itu sama-sama fase D itu ya. 789 sama-sama fase D. Kalau bisa memang apa materi yang dapat sekarang kan Kak Nanang materi di kelas 7, kelas 8 ya? Iya. Untuk kurikulum merdeka. Jadi kalau memang tidak ada kakak masuk di kelas 7 dan 8, hanya masuk di kelas 9, mungkin di kelas 9 saja kakak cari modul ajar yang sudah kurikulum merdeka, itu yang diterapkan di kelas 9 itu. Jadi bukan memakai modul ajar kelas 7 atau kelas 8, walaupun satu fase itu, sama-sama fase D ya kan. Tapi kalau bisa cari modul ajar yang fase D kelas 9 dan diterapkan sampelnya juga subjeknya di kelas 9 seperti itu Kak Nanang. Oke, makasih Kak. Siap, terima kasih Kak Nanang. Kak Indah silakan. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Kebetulan kan Kak, kemarin udah coba-coba untuk buat videonya kan Kak selama 30 menit. Saya buatnya kan di lapangan kan Kak. Nah, tanpa editan itu ya namanya masih anak SD kan Kak, masih banyak suara-suara mereka yang pada saat pemanasan lari keliling lapangan itu dengan suara mereka yang ya bersenang-senang akan kegiatan olahraga itu Kak gitu. Jadi ya agak sedikit ribut, itu gimana Kak? Nggak apa-apa itu Kak? Baik Kak Indah, mungkin problem kita sama, saya juga ngajar di SD ya. Makanya terus pengulangan. Kalau sekarang di PPG itu kan karena memang tujuannya arahnya ke yang besar ya, jumlahnya besar nanti yang diterima. Banyak kan orang udah pakai apa sekarang ya kan, wireless mic itu ya, apa namanya itu,
Jadi pakai itu juga sih Kak, cuman tetap terdengar suara anak-anak itu. Kalau suara saya dengar, cuman pada saat mereka keliling lapangan itu kan, ya suara mereka tetap dengar. Pada saat saya memberikan pengarahan, ya merekanya fokus ke pengarahan tersebut gitu Kak. Iya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Nanti itu permasalahan juga. Saya pun seperti itu. Makanya memang harus diulang-ulang kembali. Berarti diulang lagi videonya gitu ya, Kak? Makanya di awal kalau bisa kan ya pendahuluan dulu simulasikan. Saya berulang kali memang kemarin saya simulasikan. Kebetulan saya ambil kelas 4 ya. Kalau kelas 4 ini kan dari kelas rendah ke kelas tinggi kan masih kelihatan apanya. Memang harus pengulangan. Tapi saya potong-potong di pendahuluan ini dulu ya. Kalau sudah dapat klop baru memang digabungkan prosesnya. Jadi tidak ada pemotongan lagi. Jadi kalau memang di post gitulah ya Kak ya. Gimana Kak? Di post videonya gitu ya Kak ya? Enggak di push. Dia enggak ada di pause, enggak ada diberhentikan, tidak. Cuman polanya di awal kita simulasinya per tahap. Saya bagi 3 tahapan itu. Tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutupan. Di simulasi itu enggak harus memang dia beraktivitas, tidak. Cuman kan kita sambil ceramah dan demonstrasi, bahwasanya nanti nak seperti ini nak, nanti nak seperti ini nak. Dan banyakkan nanti aplikasi nyatanya, sudah pun kita konsep, memang di luar konsep itu nanti yang terjadi. Namanya yang kita ajarkan peserta didik, nggak apa-apa. Itulah yang terjadi. Itu yang mau kita yang real, nyata, murni. Jadi no tipu-tipu lah dibilang. Kalau sekarang kan banyak kan yang tipu-tipu, orang edit bagus-bagus, kenyataan di lapangannya belum tentu bagus kan. Jadi kita maunya yang nyata. Jadi tanpa potongan 30 menit. Dari yang 30 menit itu nanti kita pilih ya efisiensi kita dan efisiensi pembelajaran itu untuk kembali ke kita sendiri lagi. Itu dia. Bagaimana kita yang nilai diri kita. Jadi bukan misalnya punya Kak Indah nanti videonya dinilai Kak Kairan ya, punya Kak Gita dinilai Kak Elisa, atau Kak Nanang dinilai Kak Jarlinson, atau Kak Dinda dinilai Kak Dedi, atau Kak Mustika saya nilai, tidak. Kakak sendiri yang nilai pembelajaran kakak. Itu. Kalau biasanya kita kan kalau kinerja itu yang kita nilai kan wajib otomatis, kalau kita pribadi penilaian kita ya baik sekali lah. Kalau enggak istimewa, sangat baik sekali. Nggak mungkin kita buat cukup kan. Tetapi nanti di modul 2.1 di tatap muka ada nanti formnya, memang khusus penilaian itu murni dari apa yang kakak lihat dari video pembelajaran kakak. Nanti baru dihitung di mana dan berapa atau udah sampai mana tingkat efisiensi kualitas pembelajaran itu. Kakak sendiri yang nilai video kakak itu. Jadi nggak apa-apa, mau berantakan pun mau apa, itulah pembelajaran kita. Jadi kita di sini di pendidikan PKG PJOK ini bukan nyari yang super-super, yang hebat-hebat, tidak. Kita mau nyamakan persepsi kita, paradigma kita tentang PJOK itu. Satu persepsi kita se-Indonesia. Jadi tidak ada yang merasa hebat, merasa lebih, atau merasa punya kemampuan di atas yang lainnya. Tidak, semua sama-sama belajar, sama-sama menyamakan persepsi. Misalnya PJOK itu sangat penting di satuan pendidikan kita masing-masing, seperti itu di semua tingkat. Itu dia. Ya, Kak Indah? Siap, Kak. Iya, kalau ada suara anak-anak itu ya wajar lah, berarti mereka senang. Itu. Yang ngerinya yang tak ada bersuara. Yang tak ada suaranya, itu yang penting kita. Kok nggak ada suaranya nih, dipanggil-panggil nggak ada suaranya, itu yang penting. Tapi kalau selagi siswa tersebut masih mau bersuara, berarti pembelajaran kita menyenangkan. Paling tidaknya ada sedikit yang kita harus rubah, yaitu penguasaan kelas mungkin. Kalau selebihnya mungkin lebih bagus. Karena apa? Aktif siswanya, dia merasa senang dengan pembelajaran kita, makanya dia bersuara. Daripada duduk manis dia kan nggak bersuara. Nah itu dia. Oke Kak Indah? Iya Kak, udah Kak. Ya. Coba ulang lagi videonya. Lain kira-kira sebelum kita lanjut
Boleh satu orang lagi? Langsung aktifkan kameranya, Kak-kakak. Siapa mau bertanya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Tidak ada? Baik, kita ke materi selanjutnya ya, Kak-kakak. Ini mohon maaf, kamera laptop saya ini agak hilang-hilang timbul dia ya. Muncul. Pakai ini aja dulu. Nampak. Baik, ini kelihatannya Kak-kakak. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, ya, apakah selama ini Kak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, ini pertanyaan kembali. Terlepas dari kurikulum apapun, ya, apakah selama ini Kak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, ini diarahkan kita diskusi ya sesuai pertanyaan pada slide yang berikutnya. Ini slide-nya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Siapa kira-kira yang memberikan pemahamannya? Mungkin Kak Dedi ini belum kedengaran suaranya. Silakan Kak Dedi. Lepas dari kurikulum apapun, ya kita sudah ada KTSP, K13, ini kurikulum Merdeka ya. Apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, ini pertanyaan ini. Silakan Kak Dedi, menurut Kak Dedi lah. Tiga. Dengaran Kak suara saya Kak? Dengaran Kak Dedi. Menurut saya apa namanya Kak? Soalnya tadi apa Kak? Boleh, ini saya tampilkan lagi ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kalau menurut saya Kak, sudah memahami sepenuhnya belum Kak, tapi dalam pembelajaran yang saya lakukan dengan materi yang ada, saya menjadikan pelajaran itu lebih menarik. Misalnya di tempat saya itu kan kami itu dua Kak. Putus-putus Kak Dedi. Pembelajarannya itu izin Kak. Putus-putus suaranya. Apa sinyal apa gimana ini? Apa punya saya yang Iya Kak, sinyal. Oh, sinyal ya, kira-kira. Sekali lagi boleh Kak Dedi? Kalau menurut saya
pemahaman saya mengenai materi yang diajarkan itu belum 100% mengerti Kak, cuman saya memahami pembelajaran yang ada itu dengan membuat judul besarnya aja Kak. Seperti misalnya kita dalam materi pembelajaran bola besar itu, saya contohkan dalam permainan bola basket, saya mengajarkan itu bagaimana cara passing yang benar itu. Baik itu passing bawah, passing tengah maupun passing atas seperti itu Kak. Sehingga dalam permainannya ataupun gamesnya saya buat peserta didik itu membuat suatu tim dan bagaimana cara mereka mempassing itu supaya lebih menarik lagi seperti itu Kak, metode pembelajarannya Kak. Baik, terima kasih Kak Dedi. Berarti pemahaman Kakak tentang tujuan pelajaran itu Kakak sesuaikan dengan tujuan pelajaran di pertemuan ya. Jadi diibaratkan si pembelajaran yang kita terapkan dapat mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan terrealisasi serta sampai kepada peserta didik. Baik, terima kasih pemahamannya Kak Dedik. Mungkin Kak Jalinson satu lagi. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kak Jarlinson sudah memahami dengan baik? Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Mungkin satu pemahaman dengan Kak Dedi. Selama ini kan target kita cemana menyelesaikan materi itu. Namun kita tidak mempertimbangkan bagaimana ketertarikan siswa kita untuk di dalam pembelajaran itu. Dan sesuai perkembangan kurikulum, disitulah ketinggalannya, apalagi kami yang sudah setambuk-setambuk lama ini, ya pokoknya berdiferensiasi, mungkin harus menyesuaikan lagi. Iya, itu kira-kira Kak. Kalau pemahaman itu selama ini hanya mengejar bagaimana selesai materi itu. Demikian kira-kira Pak. Baik, terima kasih Kak Jarlinson ya. Ya, berarti kebanyakan memang berdasarkan satu buku sama modul ajar ya dulu ya. Sama kita pemahaman kita Kak Jarlinson, saya pun dulu seperti itu ya. Target di RPP modul ajar ya selesai tuntas, dapat jam pelajaran, selesaikan. Tapi kalau sekarang memang kita harus update. Jadi memang tidak ada lagi bahasa Kak Jarlinson sudah tua, tambah tidak. Muda semua kita nih Kak Jarlinson. Siap Kak, siap. Ya, Kak Jarlinson cuma bedanya 2 tahun dengan kami. Stambuknya di atas 2 tahun. Nah itu dia. Jadi tetap harus awet muda. Semangat memang harus tetap awet muda. Makanya semua guru PJOK memang harus update sekarang. Tidak boleh lagi karena kita sudah terganggu. Ini PJOK sudah banyak yang membahasakan PJOK itu ya ada yang hiburan badut hanya cuman pelengkap ya. Tanpa ada pun guru PJOK terlaksana PJOK, itu kita miris rasa kita mendengar itu. Jadi kita tunjukkan bahwasannya kita selaku guru PJOK memberikan penguatan di pembelajaran kita, bahwasannya pembelajaran kita sangat penting harus ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih atas pemahamannya Kak Jarlinson dan Kak Dedi. Mungkin lanjut kita ke materi selanjutnya ya. Ini yang kedua. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ini pertanyaannya nih. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tadi udah laki-laki 2 ini. Ini saya target perempuan, coba 2 ini. Silakan Kak Adinda. Kak Adinda. Ya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan Kak Adinda. Kak Adinda. Kak Adinda lagi ke toilet mungkin ini ya. Kita tunggu jawabannya Kak Adinda. Mungkin Kak Mustika ya. Silakan Kak Mustika. Baik Kak.
Assalamualaikum. Saya akan coba menjawab. Tadi apa Kak pertanyaannya Kak? Ya, saya tampilkan lagi ya. Ya, tampilkan Kak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, jadi maksudnya tujuan-tujuan di atas ini, ya. Tentang tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Apakah bisa dicapai kira-kira menurut Kak Mustika? Kalau menurut saya bisa Kak, insya Allah bisa tercapai. Bisa, menurut kakak bisa ya? Iya bisa Kak. Sesuai pemahaman kita ya. Karena PJOK itu memang penting. Jadi ya mudah-mudahan tujuan pembelajarannya memang harus bisa tercapai dengan baik. Ya, apalagi di kurikulum merdeka ini lebih dikuatkan lagi untuk pembelajaran PJOK itu. Terima kasih Kak Mustika. Kak Dinda, ya, Kak, sama-sama. Kak Dinda. Kak Dinda, mungkin keefektifan kita, keaktifan kita nanti kelihatan di attendance list namanya ya, absensi kita. Kita keluar masuk Kak Dedi, satu lagi Kak Dinda, Kak Elisa, nggak ada kameranya, itu rekod semua. Jadi yang melihat kementerian langsung kakak ya, bukan cuma saya ya. Ini laporan disuruh saya nanti dapatnya dari Drive, langsung dari akun premium kementerian. Mungkin menunggu Kak Adinda ya, nih Kak Adinda nanti terakhir kita panggil lagi nih. Silakan Kak Indah. Karena tadi laki-laki 2, yang satu udah keluar ini, mungkin jaringan atau bagaimana Kak Dedi ini. Silakan. Nah, baik Kak, boleh tampilkan slide soalnya Kak. Ayo Hazi. Ayo Hazi. Boleh tampilkan slide soalnya Kak. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Saya rasa bisa tercapai Kak, karena memang tujuan PJOK kan dalam konteksnya membuat siswa dapat bergerak, menyehatkan jasmani, serta dalam kurikulum sekarang ini kan juga digalakan karakter siswa Kak. Baik, terima kasih Kak Indah. Mungkin bisa ditambahkan di terakhir. Ini poin pentingnya. Ini aktif sepanjang hayat. Itu dia ya. Karena fokus pembelajaran PJOK itu bagaimana peserta didik itu aktif. Sehat, bukan cuma sehat jasmani pada saat pembelajaran PJOK, tetapi dia aktif sepanjang hayat. Jadi tidak pun dalam posisi dia sebagai peserta didik, murid di sekolah, sudah lulus, ya, tapi tetap aktif dalam kegiatan aktivitas fisik atau jasmani sampai akhir hayatnya. Jadi aktivitas akhir sepanjang hayat. Jadi itu fokusnya konteks PJOK ya. Baik, terima kasih Kak Mustika dan Kak Indah. Kita tunggu Kak Adinda ya. Mudah-mudahan sudah mendengarkan, sudah kembali dari toilet mungkin ya. Selanjutnya, ini pernyataan dari remote ya. Tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, pembelajaran, dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Jadi CP itu sudah diturunkan kembali, direvisi kembali di tahun 2024 ini. Makanya ada CP 2024. Turunkan. Dari situlah dasar kita masuk atau berpedoman untuk menyusun tujuan pembelajaran. Jadi CP-nya gampang sekarang. Kita patokan CP-nya, tinggal yang koma-koma nanti itulah jadi pembelajaran. Nanti boleh di akhir diskusi
bagaimana kita menurunkan CP boleh. Silakan nanti sama-sama kita praktekkan boleh. Ini ada beberapa kakak-kakak kita yang masih agak susah ini masuk ini ya. Ini chat pribadi saya ini. Nah, mungkin diarahkan di kelas kakak-kakak supaya masuk dari akun ID belajar. Tadi ada masuk bukan pakai dari akun ID belajar. Ya, usahakan pakai akun ID belajar masing-masing ya kakak-kakak. Selanjutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, ini pertanyaan ya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Siapa kira-kira kakak-kakak yang ingin berbagi dulu pemahamannya tentang bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan di sekolah, di satuan pendidikan kita masing-masing, benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Kak Romi mungkin belum kedengaran dari tadi suaranya nih. Ya, Kak Romi pas pula resen. Silakan Kak Romi. Siap Kak. Mungkin apa nih Kak, memang agak apa Kak, kadang muncul kadang enggak karena memang lagi ada acara ini Kak. Izin Kak, untuk menanggapi dari materi kita, mungkin bagaimana kita bisa melihat sejauh mana capaian pembelajaran yang sudah kita berikan kepada siswa. Mungkin dari modul-modul yang sudah kita pelajari, kita bisa melakukan seperti asesmen Kak. Asesmen yang dimana pada modul itu, pada asesmen ini dari materi yang kita berikan, contoh seperti melakukan passing bawah. Gerakan mulai dari posisi badan dia bagaimana, posisi pandangan dia bagaimana, posisi ayunan dari tangan hingga ke diayunkan ke depan bagaimana, termasuk juga perkenakan bola. Mungkin kita bisa melakukan asesmen penilaian, melakukan asesmen beberapa saja. Itu saja kira-kira Pak. Kak, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Romi ya. Mungkin arahnya ke asesmen ya, ke penilaian ya. Jadi sebenarnya ada baiknya juga. Cuman kita harus tahu juga asesmen itu ada berapa. Di asesmen mana yang kita harus tahu itu kan. Jadi mungkin arah Kak Romi tadi ke asesmen diagnostik ya, awal ya, asesmen awal. Ya boleh itu sebagai panduan kita juga. Untuk diibaratkan kefokusan materi pembelajaran itu biar lebih fokus ke peserta didiknya berdasarkan hasil penilaian kita di awal, asesmen diagnostik. Nah itu dia. Jadi memang tidak hanya berpatokan dengan modul ajar atau buku ajar, ya gerak harus semisal kalau passing bawah, passing atau smash atau shooting harus tepat sasaran, sementara mungkin dia motoriknya atau apanya masih kurang, kita paksakan ya, berarti tidak berfokus atau berpusat kepada peserta didik. Mungkin pemahaman Kak Romi seperti itu ya, mungkin Kak Romi. Baik, terima kasih Kak Romi. Satu lagi mungkin pemahaman Kak Elisa, silakan. Kak Elisa, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Jadi kita berdasarkan remote nih, remote kita yang ada RPP modul ajar. Atau memang kita lihat dari YouTube, biasanya kan seperti itu. Orang buat ini kita buat itu, orang buat ini kita buat itu. Tanpa tahu kita atau fungsi dan tujuannya tidak berfokus atau berpusat kepada peserta didik di satuan kita. Nah biasanya kan masing-masing satuan pendidikan itu berbeda dia peserta didiknya. Walaupun dengan tingkat ekonomi atau kemampuan sosial orang tuanya sama. Silakan Kak Elisa. Ini mungkin pertanyaannya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Kira-kira menurut pemahaman Kak Elisa,
Silakan open mic ya. Ya, oke Kak. Pertanyaan tadi Kak, biar dibaca. Boleh. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Kalau saya sih Pak, untuk memastikannya itu terlihat dari cara gerak-gerik mereka menyukai mata pelajaran itu Kak. Contohnya dari yang biasanya dia bermain bola kasti, bagaimana cara melemparnya itu kan itu nampak dari basicnya masing-masing. Kadang dia kan sukanya di permainan sepak bola. Jadi cara memastikannya itu untuk dari kemampuan dia mana yang dia sukai Kak. Baik Kak Romi, Kak Elisa. Dari kemampuan hampir sama sebenarnya ini pemahaman Kak Elisa ya dengan Kak Romi. Dari tes awal ya, tes awal kemampuan. Nah, itu maksudnya sama, berarti sama udah persepsi kita ya. Jadi diibaratkan kita tidak bukan cuma hanya menerka-nerka. Oh, buat ini, buat ini, buat ini, buat itu. Sementara kemampuan atau keinginan atau yang pembelajaran yang menyenangkan buat peserta didik itu bukan itu. Jadi sudah kita paksakan karena kita berfokusnya pada modul ajar atau perangkat ajar yang kita siapkan. Kita targetnya itu modul ajar, perangkat ajar, ada buku ajar juga yang diterbitkan ya, yang diarahkan dinas atau korcam kita masing-masing harus kita pakai, itu yang kita habiskan. Padahal belum tentu itu bisa sesuai dengan kebutuhan ya, atau tidak berfokus, tidak berpusat kepada peserta didik ya. Jadi sama pemahaman mungkin ya sudah ya. Jadi kita lakukan diagnostik awal. Ya, terima kasih Kak Elisa dan Kak Romi. Luar biasa ya. Jadi sudah hampir, setidaknya kita sedikit sudah hampir sama ini sedikit persepsi kita ya. Jadi kita menyamakan persepsi untuk paradigma kita selaku diri kita guru PJOK ya. Selanjutnya ini tunggu ya. Ya, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Ini kembali lagi tentang capaian pembelajaran Kakak. Jadi intinya semua pembelajaran yang kita laksanakan harus berdasarkan capaian pembelajaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau sekarang capaian pembelajaran yang terbaru adalah CP 2022. Nah, itu dia ya, Kakak. CP 2024. CP 2024 ya. Jadi yang kedua, menentukan metode penilaian, asesmen. Nanti kita ada mungkin asesmen tambahan selain daripada asesmen yang sudah ada, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif dan sumatif. Nanti ada materi khusus tentang asesmen kita, yaitu namanya asesmen otentik. Mungkin boleh kakak bagaimana nanti mencari tahu dulu atau mencari referensi-referensi tentang apa itu asesmen otentik ya. Mungkin di pembelajaran PJOK nanti kita fokusnya di asesmen otentik. Di luar daripada asesmen yang sudah ada, yaitu asesmen diagnostik awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ya, ini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum ya, melalui 3 tahap di bawah ini. Ya, ini mungkin di akun LMS kakak masing-masing, mudah-mudahan sudah kakak pelajari ya. Ini pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Backward itu kembali ke lampau, kembali ke belakang. Jadi kita rancangnya dari belakang dulu, baru ke depan, ya.
Ini fokusnya, pesan kuncinya, backward design adalah merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan tetap berfokus ke capaian pembelajaran yang diinginkan, yaitu kita fokusnya CP 2024 ya. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan ya, langkah pembelajaran dan penilaiannya. Bentar ya kakak-kakak. Selanjutnya, ini aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, atau kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi kalau kita slideshow mungkin ini satu-satu pertanyaannya yang dimunculkan, tinggal kita milih, ya kan? Nah, ini. Ya. Ini dia. Intinya sepemahaman enggak kakak-kakak dengan materi ini? Ya. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Sesuai tidak yang ada di depan monitor kakak-kakak ya? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah. Apakah sepemahaman kita kakak-kakak? Atau buku teks ya? Peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, di sini disilang sepemahaman. Yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Meliputi di situ ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya. Jadi di checklist yang di nomor 3, bahwasanya kurikulum yang berbasis standar adalah kurikulum, suatu kurikulum yang mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini komponen-komponen kurikulum. Pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama ada struktur kurikulum. Ya, mungkin boleh kakak browsing juga di internet, nanti ada struktur kurikulum. Termasuk di situ nanti berapa jam pembelajaran di sekolah kita ya, yang sesuai dengan struktur kurikulum. PJOK itu di tingkat SD itu berapa jam? Nah, di SMP berapa jam? Jadi ada tertulis nanti di struktur kurikulum. Boleh kakak browsing di internet, silakan. Nanti tertulis baku di situ. Ya, yang kedua capaian pembelajaran. Nah, ini CP yang terbaru 2024. Yang ketiga pembelajaran dan asesmen penilaian. Ya, yang keempat penggunaan perangkat ajar. Ya, termasuk juga di situ ada modul ajar. Yang kelima kurikulum satuan pendidikan atau KWSP ini yang ada di sekolah, kurikulum operasional satuan pendidikan yang dirancang oleh guru-guru, orang tua murid, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, ini menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 di halaman 72. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini menurut
Menteri Pendidikan ya. Nah, ini mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ini ada pertanyaan, satu pertanyaan ya. Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak dan Ibu dapat menyusun kurikulum yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mungkin ada 1-2 orang yang boleh mungkin memberikan pemahaman tentang kurikulum operasional di sekolahnya, KUSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Apakah kakak-kakak dilibatkan dalam perancangan atau pembuatan KUSP di sekolah? Mungkin ada 1-2 orang yang boleh memberikan pemahaman atau memberikan pengalamannya di sekolah. Boleh 1-2 orang? Silakan. Kak Kairan, bagaimana di sekolah Kak Kairan tentang penyusunan kurikulum KUSP? Iya Kak. Halo Kak. Kak, untuk penyusunan seingat saya nggak pernah diajak untuk menyusun itu Kak. Siap. Mungkin Kak Kairan hampir sama ini ya. Iya Kak. Yang lainnya? Kira-kira ada yang pernah ikut membuat atau merancang kurikulum di sekolahnya? Silakan. Kak Jarlison, silakan. Iya, terima kasih Kak. Memang kalau pembuatan KUSP itu seharusnya dilibatkan orang tua, komite, pengawas, guru-guru, kepala sekolah. Namun kenyataannya seperti kami, hanya beberapa orang dilibatkan karena kesibukan-kesibukan. Apalagi di awal semester itu sudah membuat perangkat ajar. Jadi hanya beberapa orang dilibatkan. Cuma pernah juga dilibatkan semua, namun melibatkan orang tua ini yang agak sulit Kak. Ya, ada nanti diundang, sementara dia tidak memahami benar. Hanya setuju, tidak setuju, itu aja yang dapat diambil dari dia, bukan pendapat. Ya, jadi kadang dilibatkan, kadang enggak. Itulah kira-kira jawabannya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jarlison. Mungkin tergantung mood ya. Ya, cocok. Iya, hari ini diikutkan, panggil. Pak Jarlison rapat gini, kita butuh bantuan katanya. Kadang ada juga momen di saat kita dirasa tidak diperlukan, tidak diikutkan ya. Tapi kalau untuk memang penyusunan KUSP di sekolah, memang harus ada keterlibatan semua guru. Baik termasuk kita guru bidang studi PJOK di dalamnya. Karena apa? Itulah dasar penyusunan kegiatan ya di satuan pendidikan kita. Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan kita. Nah itu dia mungkin ya. Jadi pengalaman kok Kak Jarlison pernah diajak mungkin ini luar biasa. Kalau pernah, walaupun ada juga nggak pernah dipanggil, nggak pernah diajak ya. Kalau saya pribadi memang tidak pernah diajak. Tapi kalau KUSP-nya ada sama kita. Diberikan memang sama guru-guru bahwasanya ada KUSP yang jadi. Biasanya itu sudah dari Dinas Pendidikan. Nah, mungkin Kak Jarlison membuat sendiri sekolahnya ya. Kalau ada beberapa sekolah mungkin sudah satu konsep dia. Jadi tinggal pemahaman kepala sekolah, guru dan warga sekolah yang lainnya bahwasannya KUSP itu yang baku itu sudah tersusun rapi, tinggal kita menyesuaikan di sekolah. Dia memang kurang efektif ya. Mudah-mudahan ke depannya kita selaku guru PJOK bisa memberikan pemahaman kepada kepala sekolah bahwasanya kita selaku guru, salah satu guru harus memang diikut sertakan dalam penyusunan KUSP tersebut.
untuk kedepannya, tetapi dengan cara yang agak lebih halus lah, sesuai dengan cara-cara bagaimana kita merayu kan itu, karena nggak mungkin kita pimpinan kita desak pula kan, kita perintahkan, tapi kita lah yang memberikan bahwasanya pemahaman kalau bisa Bu, kami ikutlah dalam penyusunan Bu, karena ada beberapa program PJOK itu memang harus lebih ditekankan di satuan pendidikan kita, dan ada juga beberapa perencanaan-perencanaan, baik itu termasuk perencanaan anggaran di situ di KWSP tersebut ya. Terima kasih Kak Jarlingson atas sharing pengalamannya di sekolah Kakak. Selanjutnya ini mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ya. Makanya ada pertanyaan, karena memang sebenarnya untuk penyusunan kurikulum PJOK itu di sekolah itu kan masuk nanti dalam ruang lingkup KWSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi semua mata pelajaran ada masuk ke dalam itu. Ya mudah-mudahan kakak pernah megangnya lah, atau nengok halaman cover depannya aja pun udah syukur lah. Ini takutnya kita melihatnya pun nggak pernah itu, atau baru mendengar ini KWSP itu seperti apa, kan itu yang rawan kita. Nah, sebenarnya kita sudah harus ada memegang, kalau sekarang model digitalisasi, kita sudah harus ada file KWSP-nya. Dan ada di dalamnya bidang studi PJOK, ya, bidang studi kurikulum PJOK di dalam satuan pendidikan kita, di KWSP sekolah kita, ya. Nah, ini mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, ini satu pertanyaan nih. Silakan, tadi mungkin kita pakai langsung dengan pemahaman dengan menggunakan lisan ya. Sekarang boleh mungkin menggunakan kolom chat, silakan kakak ketik di kolom chat ya. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan kakak. Waktu saya beri 5 menit dari sekarang. Silakan tulis nama, kemudian pemahamannya atau pengalamannya. Silakan kakak. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Mudah-mudahan sudah di screenshot tadi ya. Silakan diketikkan di kolom chat kakak. Ini tampilannya. Ini pertanyaannya, bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Bagaimana cara kita? Silakan. 4 menit lagi waktunya kakak. Silakan gunakan fitur kolom chat. Silakan langsung diketikkan di kolom chat kakak.
Siap, Kak Indah. Menetapkan tujuan pembelajaran. Pembelajaran mencakup kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa yang meliputi kemampuan motorik dasar, keterampilan bermain olahraga, pengetahuan tentang kesehatan dan kebugaran, serta sikap positif terhadap aktivitas fisik. Mungkin kita mengacu ke pertanyaannya ya, mungkin kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran? Bagaimana kita merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ini tentang pemahaman ya, kita menguatkan kembali pemahaman kita. 2 menit lagi ya kakak-kakak, silakan dituliskan di kolom chat. Mana? Iya, 300, 500 ya. Baik Kak Elisa, ya selama ini saya merancang program PJOK sebagai pengembangan kurikulum PJOK. Yang pertama saya menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas ya, kemudian milih materi yang relevan, yang edukatif, kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran PJOK yang berinikat. Boleh mau, luar biasa ini pemahaman Kak Elisa. Terima kasih Kak Elisa ya. Ini yang lainnya menyesuaikan ya kakak-kakak ya. Silakan dilengkapi nanti kakak-kakak di kolom chat ya. Ya, Kak Jelinson dalam merancang program melalui MGMP. Boleh, MGMP ya. Tidak ada 10 jenis TP, tujuan pembelajaran atau materi, maka kami bagi langsung dalam 2 bagian. Untuk dilaksanakan dalam 2 semester. Boleh dengan mempertimbangkan pembelajaran, permainan, dan materi lain. Ya, karena banyak kita materi-materi dalam PJOK ini. Tinggal kita mana menyesuaikan. MGMP itu biasanya 1 kabupaten ya, Kak Jelinson mungkin ya. Karena di SMP kakak ya. Iya Kak. Nah, di ya, ketua MGMP Kabupaten. Siapa? Kalau kami di SD mungkin KKG kami PJOK memang menyepakati apa yang akan diterapkan, pembelajaran apa. Jadi sepemahaman semua. Jadi tidak ada yang timpang, tidak ada yang buat suka-suka atau merancang suka-suka seperti itu. Jadi menyamakan persepsi kita selaku guru PJOK di satuan pendidikan kita terkhusus. Ya.
Terima kasih kakak-kakak yang lain, boleh nanti sembari kita melanjutkan materi, boleh langsung mengisi kolom chatnya ya kakak-kakak, biar lengkap nanti untuk tugas-tugas kakak yang ada di kolom chat dan terekam oleh sistem ya. Selanjutnya, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap jadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, ini pertanyaan memang agak menyentuh kita ini ya. Karena apa yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai? Ini bernilai ini luar biasa ini. Untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Apa kira-kira kita rasalah yang peserta didik itu anggap kita itu bernilai? Ya, pembelajaran kita itu bernilai. Ah, ya, ini pertanyaannya. Apa yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Boleh sharing-sharing pengalaman atau pemahamannya? Langsung open mic. Silakan 2 orang. Apa saya tunjuk aja langsung? Boleh? Silakan Kak Nanang. Enggak, terima kasih Kak kesempatannya. Jadi menurut saya yang dianggap bernilai itu bagi anak-anak mungkin karena ini pelajaran kita yang ditunggu-tunggu dari 1 minggu, itu pelajaran olahraga yang ditunggu-tunggu. Itu mungkin karena kita pelajaran yang sangat menyenangkan gitu bagi mereka kan. Bisa bugar, pikiran pun tenang, kemudian ya memang tujuan pembelajaran kita itu untuk menyehatkan dan menyenangkan bagi siswa. Ataupun bisa membuat mereka lebih disiplin, kemudian lebih percaya diri. Ya itu aja Kak, menurut saya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nanang ya. Pembelajaran yang menyenangkan ya, ditunggu kita kehadiran kita. Kalau nggak datang, kecewa berat itu anak-anak ya. Kalau guru matematika biasa nggak datang, masih ada rasa hore di kelas itu ya. Kalau guru PJOK kata yang nggak datang, di situ kekecewaan yang berat kadang dirasa murid-murid itu. Karena disitulah aturannya, momennya dia menikmati pembelajaran di sekolah ya. Itu pemahaman kita. Karena pemahaman guru yang lain kan berbeda juga. Tapi memang kenyataannya kalau kita berdasarkan tentang penilaian langsung ke peserta didik, jawabannya mungkin hampir sama dengan yang dikatakan Kak Nanang tadi ya. Selama kita tunggu pembelajaran Bapak, Ibu, tapi begitu dapat jamnya Bapak tak masuk katanya. Bapak rapat, Bapak diklat katanya. Ibu apa ini izin arisan katanya. Malah udah semangat dia menunggu bahwasanya hari ini mata pelajaran PJOK. Semangat berangkat dari rumah ke sekolah. Aturan biasa masuk 7.15 dia nyampe sekolah 7.20. Ini karena guru masuk pembelajaran PJOK yang pertama dia 6:30 udah di sekolah. Itu saking semangatnya. Kebanyakan seperti itu kenyataannya ya. Jadi mudah-mudahan kita menyamakan persepsi. Kalau masih kita kadang meniadakan atau meninggalkan kelas pembelajaran kita usahakan ke depannya satu persepsi kita bahwasannya peserta didik itu menantikan atau mengidam-idamkan kita untuk kalau bisa tiap hari dengan mereka mengikuti pembelajaran PJOK di sekolah. Baik, terima kasih Kak Nanang ya, luar biasa. Lanjut kita ke materi selanjutnya ya, kakak-kakak. Mungkin kalau ada sembari sambil mau dipertanyakan silakan boleh raise hand atau open mic langsung. Yang selanjutnya yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ya, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ya, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran ya, ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Siapa kira-kira kakak-kakak yang boleh
memberikan pemahamannya, ya. Bagaimana kira-kira kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Kira-kira siapa, Kak? Boleh? Kak Indah dulu. Nah, ini tadi lagi-lagi coba sekarang pemahaman yang baik Kak, terima kasih atas kesempatannya dalam hal ini untuk membuat pembelajaran PJOK lebih menarik dan efektif serta meningkatkan keterampilan fisik siswa, mendukung pengembangan karakter dan kesehatan serta kebugaran peserta didik, Kak. Itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, dalam pengembangan ya, untuk pemenuhan karakter siswa ya, menurut Kak Indah ya. Iya, Kak. Ya, tentang bagaimana cara Kak Indah mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang baru. Terima kasih atas pemahamannya Kak Indah. Ada satu lagi mungkin yang mau menanggapi atau memberikan pemahaman? Ini Kak Erik Indra dulu nih. Udah lama tak besuh ini awak ini. Udah kangen berat ini. Silakan Kak Erik, Kak Indra. Bagaimana menurut kakak? Ya, tadi kita cerita tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, bagaimana pembelajaran PJOK itu bisa berpusat menyenangkan tuh siswa peserta didik, ya. Bagaimana cara kakak ya mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Boleh kira-kira memberikan apa pemahaman atau pengalaman kakak lah. Kita berbagi di sini. Silakan kakak. Dibuka suaranya kak. Enggak kedengaran kak Indra. Bermasalah itunya, speakernya. Boleh diketikkan aja nanti di kolom chat. Oh, mi rusak siap. Kakak ketikkan aja nanti di kolom chat ya kak. Jadi kelihatan aktivitas kakak di LMS, di sistem ya. Satu lagi mungkin pemahamannya. Ini Kak Gita agak goyang-goyang dari tadi nih. Coba Kak Gita silakan. Silakan Kak Gita. Oke, makasih Kak. Kalau dari saya mengintegrasikan PJOK dalam kurikulum dengan yang saya lakukan dengan pendekatan kepada peserta didik seperti kakak yang sebelumnya, saya hampir sama dan menumbuhkan pengembangan karakter di setiap kegiatan Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas pemahaman kakak ya. Mungkin kalau kita cerita bagaimana cara kita ya mengintegrasikan itu semua ya ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, mungkin kita berbagi pengalaman bahwasanya itu bisa kita tuangkan dalam satu modul ajar memang yang berfokus kepada kebutuhan peserta didik dan memang sudah terstruktur atau berpedoman dengan capaian pembelajaran yang terbaru. Ya, di mana ada capaian pembelajaran baru, kita turunkan ke tujuan pembelajaran, ke alur tujuan pembelajaran, ya. Dan selanjutnya sampai ke asesmen penilaian. Ya, mungkin itu bagaimana kira-kira ya cara kita mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Selanjutnya, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK ya. Satu, ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, ada konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. 4, alokasi jam pelajaran. Yang 5, cakupan dan tahapan. Yang ke-6, teknologi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK ya.
Kemudian selanjutnya kita ke aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara KHD dalam pendidikan nasional ya. Ini menurut Bapak Ibu, Kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan program PJOK? Nah, ini ada pertanyaan ini. Ya. Menurut Kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, ini ya. Ini kalau kategori pertanyaan pemantik ini, ya. Kemudian apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni, nah ini mungkin penjabaran dari sini ya. Menurut Bapak Ibu, Kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK, ya. Jadi apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni 1, fokus pada materi esensial. Nah, ini mungkin boleh kakak-kakak screenshot ya. Karena fokusnya di sini ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali? Ini berulang kali ceritanya. Berarti yang lebih ditekankan. Kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Nah, ini boleh di screenshot sama yang ini ya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni 1, fokus pada materi esensial, di mana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Itu ada pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini masuknya ke asesmen juga tadi, di diagnostik awal. Jadi tidak selamanya atau semuanya itu satu perangkat, satu modul ajar, satu kurikulum. Karena silakan Kak Mustika, karena berbeda satuan pendidikan, berbeda kebutuhannya. Nah, jadi berdasarkan satuan pendidikan kakak-kakak, kurikulum itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Apa yang dibutuhkan di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing? Apa karakteristik satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing? Dan konteks lingkungan sosial budaya setempat, termasuk juga dalam apa ini? Asset based thinking ya. Jadi disesuaikan juga. Yang ketiga ini tentang fleksibilitas pembelajaran. Nah, ini mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, ini rasa bahagia ya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini sumbernya di buku Ki Hajar Dewantara halaman 10 tahun 2002 yang sudah mungkin dikembangkan kembali dari buku tahun 1936 yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Nah, kemudian terakhir pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu kakak-kakak ya, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya. Terima kasih.
Selesai. Ada kira-kira yang mau kita bahas? Ada yang kurang rasa-rasa kakak tentang pemahaman materi kita pada hari ini? Silakan. Sebelum kita tutup, karena kegiatan kita pada hari ini untuk 2 JP pada hari ini mungkin telah selesai di akhir materi. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pemahaman atau memberikan pengalaman? Silakan, kakak-kakak. Kalau tidak ada, silakan kakak-kakak menghubungi rekan-rekan yang lain. Tadi agak banyak nih yang keluar ya. Mungkin ada gangguan, ada apa. Karena kita ada sesi dokumentasi untuk laporan, sesi foto. Kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, agar pertemuan kita pada hari bisa kita akhiri dengan lengkap semuanya. Silakan Kak Jarlinson. Iya, terima kasih Kak. Ini hanya pengalaman aja. Seharusnya memang diseminasi ini harus kena semua olahraga. Saya sendiri pun udah terbilang senior di sini. Dengan diseminasi ini agak tergugah rupanya. Jadi refleksi bagi saya masih banyak yang ketinggalan yang tidak saya lakukan. Hanya mengandalkan target tercapai KD. Ya, jadi walaupun umpamanya pengalaman di K13 saja pun demikian Kak. Udah kita buat program-program, kalau guru olahraga hanya ya ada istilah semua persoalan selesai di kolam renang atau di kantin. Ya itu prinsipnya, sehingga guru olahraga ini nggak mau berubah. Jadi kalau kena di program diseminasi ini, saya kira seperti saya pun senior, tergugah kembali untuk mengubah cara mengajar. Demikian aja tanggapan Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jarlinson ya. Mungkin apa ya, kita termasuk agak terluar kepentingan kita ya kadang di sekolah ya. Makanya kebanyakan ya kita sudah konsep bagus, sudah kita buat bagus tentang kurikulum yang akan kita ajarkan di sekolah, cuma ada beberapa lah yang lebih dipentingkan, terabaikan semuanya. Ya Kak Jarlinson, mungkin itu pemahamannya Kak Jarlinson. Makanya kebanyakan kita sudah susun bagus-bagus pun ya tidak terlaksana dengan baik. Atau ada beberapa memang tekanan bahwasannya kita harus menyesuaikan dengan kalau dulu namanya KIKD ya di kurikulum Merdeka, sekarang berdasarkan capaian pembelajaran atau TP atau berdasarkan buku ajar. Ya mudah-mudahan kedepannya sama-sama kita merubah paradigma kita, bahwasanya pembelajaran PJOK kalau bisa kita rancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, berpusat kepada peserta didik, menyenangkan agar peserta didik aktif melaksanakan aktivitas fisik sepanjang hayat mereka. Mungkin itu ya Kak Jarlinson. Kakak-kakak yang lainnya ya, ada siap, Kak. Yang mau ditambahkan atau tidak ada, biar langsung kita tutup. Satu orang lagi mungkin. Kalau tidak ada, mungkin kita coba apa? Saya mencoba-coba ini dengan komputer baru ini, saya screenshot agak tertutup ini. Ini Kak Mustika pula yang tertutup. Nanti marah pula Kak Mustika ini tertutup apanya. Kira-kira siapa yang membantu saya dulu? Sebelum doa kita coba screenshot pembelajaran kita. Kita foto bersama coba. Mainkan Kak Rom. Nah ini saya mau buat ini ya agak tertutup. Siap. Kak. Siap Kak, boleh Kak. Ujung ini. Nah ini kalau saya yang tertutup nggak apa-apa ini. Nah begitu saya mau tekan fotonya udah muncul tanda apa ini ya, ini Kak Mustika nih. Tambah Kak Elisa, 2 pula ini. Nanti marah pula nih nanti kakak yang 2 ini tertutup wajahnya yang cantik dan yang ganteng ini.
Siap Kak. Boleh Kak dicoba Kak. Nih, kita coba dulu fotonya tanpa ada yang tertutup. Siap Kak. Kameranya, Siap Kak. tampilannya yang terbaik. Siap Kak. Kita coba Kak ya. Siap. 1, 2, 3. Lagi banyak-banyak Karun kalau bisa. Siap Kak. Bikin saya satu Kak ya. Oke Kak, sekali lagi Kak. Ya boleh. 1, 2. Oke, siap Kak. Siap. Mungkin boleh kita tutup dengan doa. Silakan satu kakak. Kak Erik Indra dulu. Silakan ditutup dengan doa Kak. Oh iya, lupa saya. Sama juga pengalaman sama macam Kak Dedi ya. Kak Dedi juga kemarin mic-nya gangguan. Saya terus ulang-ulang memanggil, ya mudah-mudahan ke depannya mic-nya sudah bagus ya Kak Erik Indra. Silakan kakak yang paling aktif pada hari ini mungkin Kak Jarlinson. Kita tutup Kak. Oke, Suhu Kak, suhu. Silakan kita tutup dengan doa bersama Kak Jarlinson. Ya siap Kak. Baik kakak-kakak semua, nah, kita bersyukur bisa dapat melakukan Zoom pada hari ini. Dan pengalaman saya lihat masih banyak yang abu-abu. Nah, jadi itu tugas kita masing-masing lah itu untuk memperdalam seperti yang dibilang Fasil kita. Jadi karena sudah selesai kegiatan kita buat dari Zoom ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat sore untuk kita semua kakak-kakak. Selamat sore Kak. Sore. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam olahraga. Sporty. Izinkan saya mematikan kamera dulu ya. Mematikan rekaman kita kakak-kakak. Setelah itu boleh silakan kakak-kakak untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Nih reknya saya tutup dulu.